Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Burhanuddin, NPM 091 058 011 9019, Prodi Teknologi Pendidikan semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan pengembangan bahan ajar model Azure. Silahkan simak video berikut ini. Rancangan pengembangan bahan ajar model Azure merupakan suatu model yang sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinrich et al. 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu perencanaan pembelajaran model Azure dikemukakan oleh Sharon Emaldino, Deborah L. Lauder, dan James D. Russell dalam bukunya edisi 9 yang berjudul Instructional Technology dan Media for Learning. Selanjutnya adapun tahap-tahap perkembangan bahan ajar model Azure. Tahap pertama adalah menganalisis pembelajaran. Pembelajaran biasanya kita berlakukan kepada sekelompok siswa atau mahasiswa yang mempunyai karakteristik tertentu. Selanjutnya tahap kedua yaitu state, standar, and objektif, adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Standar diambil dari standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gunakan format A, B, C, D. A adalah audiens, siswa atau mahasiswa yang menjadi peserta didik kita. Instruksi yang kita ajukan harus fokus kepada apa yang harus dilakukan pembelajar, bukan pada apa yang harus dilakukan pengajar. B. Behavior, kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang harus dimiliki pembelajar setelah melalui proses pembelajaran dan harus dapat diukur. C. Condition, kondisi pada forma pembelajar sedang diukur. Dan D. Degree, yaitu kriteria yang menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan pembelajar, mengklarifikasikan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan cenderung ke kognitif, afektif, psikomotor, atau interpersonal. Dengan memahami hal itu, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan lebih tepat, dan tentu saja akan menuntun penggunaan metode, strategi, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Langkah ketiga yaitu select strategi, teknologi, media, and material. Tahap ketiga dalam merencanakan pembelajaran yang efektif adalah memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih apakah yang berpusat pada siswa atau berpusat pada guru, sekaligus menentukan metode yang akan digunakan. Yang perlu digarisbawahi dalam poin ini adalah bahwa tidak ada satu metode yang paling baik dari metode yang lain, dan tidak ada satu metode yang dapat menyenangkan atau menjawab kebutuhan pembelajar secara seimbang dan menyeluruh. Sehingga harus dipertimbangkan mensinergikan beberapa metode. Memilih teknologi dan media yang akan digunakan tidak harus diidentikan dengan barang yang mahal. Yang jelas, sebelum memilih teknologi dan media, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai media yang kita gunakan menjadi bumerang atau mempersulit kita dalam pentransferan pengetahuan kepada pembelajar. Ketika kita memilih strategi teknologi dan media yang akan digunakan, selanjutnya menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya tahap keempat yaitu utilize teknologi, media, dan material. Tahap keempat adalah menggunakan teknologi, media, dan material. Pada tahap ini,
melibatkan perencanaan peran kita sebagai guru atau dosen dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan tahap ini, kita bisa mengikuti proses 5P, yaitu yang pertama pratinjau atau preview, mengecek teknologi, media, dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan tujuannya dan masih layak pakai atau tidak. Kedua, menyiapkan atau prepare teknologi, media, dan materi yang mendukung pembelajaran kita. Ketiga, mempersiapkan atau prepare lingkungan belajar sehingga mendukung penggunaan teknologi, media, dan materi dalam proses pembelajaran. Keempat, mempersiapkan pembelajaran sehingga mereka siap belajar dan tentu saja akan diperoleh hasil belajar yang maksimal. Kelima, menyediakan pengalaman belajar terpusat pada pengajar atau pembelajar sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal. Selanjutnya, tahap kelima yaitu require learn partisipasi, mengaktifkan partisipasi pembelajar. Belajar tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus bisa merasakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang dipelajari sebagai hasil belajar. Dalam mengaktifkan pembelajar di dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi, media, dan materi, alangkah baiknya kalau ada sentuhan psikologisnya, karena akan sangat menentukan proses dan keberhasilan belajar. Selanjutnya, tahap keenam atau tahap terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Tahap keenam adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita pilih atau gunakan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Itulah sedikit penjelasan dan tahapan-tahapan mengenai rancangan pengembangan bahan ajar model Azure. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.